Dit, gue mau nanya deh sama lo. Ini menurut lo nih ya, kalau SM Entertainment ngedebutin girl band baru yang katanya bakalan jadi the next SNSD. Nah menurut lo mereka bakal sukses SNSD atau cuman gimmick-gimmick doang bawa nama SNSD supaya menarik perhatian Gukmin Yorobundul alias masyarakat Korea Selatan? Gukmin Yorobundul. Oh, loh emang harus the next SNSD? Kenapa nggak ada the next FX, the next Red Velvet? Iya mungkin. Emang kan kemarin gosip-gosipnya kan ya, mereka mau debutin grup baru lagi yang the next NCT dan the next SNSD. Iya. Nah untuk menjawab pertanyaan lo kayak kenapa nggak ada the next FX atau the next Red Velvet? Mungkin di mata SM mereka kurang sukses, kurang seprofitable itu ya. Tapi gue kepikiran nih sama pertanyaan, bukan pertanyaan, sama pernyataan gue tadi yang gue bilang kalau FX sama Red Velvet mungkin belum seterkenal itu gitu ya. Nah Red Velvet sendiri kan sebagai girl band yang paling kecil di SM gitu ya, bisa dibilang itu pasti ngerasain kayak beban banget gak sih, kayak mereka datang dari manajemen yang gede banget nih, SM Entertainment gitu kan, yang anggota dari Big Three. Atau sekarang tunggu, bukan Big Three lagi, udah Big Four Big kali. Four ya, sekarang anggota dari Big Four gitu udah ya. Kayak Premier League nih. Nah terus kayak SM kan sebelumnya udah sukses dengan grup-grup cewek kayak misalkan SNSD atau SIS gitu. Kenapa gue akhirnya nggak nyebut FX, karena ya sampai sekarang kita mempertanyakan eksistensi FX itu sebenarnya kayak gimana sih. Nah tapi di saat yang sama juga mereka merasakan beban, tapi di saat kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, sebenarnya Red Velvet ini bisa dibilang dapat keuntungan yang nggak dimiliki sama grup-grup lain di luar Big Three atau Big Four gitu. Betul. Iya nggak sih? Iya betul banget. Kan sebenarnya debutnya itu kan SM itu uniknya saat sudah debutin SNSD, dia debutin dengan konsep yang berbeda, yang nggak mencari the next-nya nih. Habis itu FX. Betul. Habis itu Red Velvet yang udah punya ciri khasnya masing-masing. Dan kalau dilihat memang SNSD ke FX dan juga ke Red Velvet itu tuh 3 grup yang punya image yang beda banget gitu ya. kan. Itu yang justru itu gue salutnya di situ di SM yang nggak nyoba SNSD 2.0 gitu. Oke, kita kalau misalkan mau agak-agak nyindir atau nyinyir gitu mungkin bisa dibilang kayak After 21 terus ada Blackpink yang plek sama gitu kelihatannya gitu ya gitu. Oke, ngerti. Nah, selain itu kayak tadi kita ngebahas tentang sempat menyinggung tentang keuntungan yang dimiliki oleh si Red Velvet nih. Misalnya kayak misalkan Red Velvet datang dari SM Entertainment, pasti mereka banyak yang mikir lah kalau misalkan fans itu akan berpikir ini kan grup udah debut di bawah manajemen yang besar nih. Pasti otomatis mereka akan udah pasti jaminan terkenal lah ya gitu, atau jaminan menang di acara musik lah ya, atau misalkan lo bisa dibilang dapat Big Three privilege gitu kan ya. Privilege lagi rame dengan istilah itu banget. Bener-bener gue sering banget ngedengerin di timeline, ngebaca di timeline gitu ya, kayak ngomongin tentang privilege ini dan biasa dan sering banget ini dibahas sama suatu fandom ya, sebuah fandom sama fandomnya BTS gitu, ARMY, yang mereka selalu bilang kalau grup-grup dari SM gitu itu sebenarnya dapat privilege. Contohnya kayak EXO gitu ya, dapat privilege Big Three atau privilege-nya SM gitu, karena ya mereka debut di sebuah perusahaan yang emang udah besar dari sononya nih gitu, dibandingkan dengan misalkan mereka pasti membandingkannya dengan grup mereka sendiri kayak BTS yang baru-baru ini punya junior yang debut juga namanya TXT, which is sebuah grup yang juga langsung banget gede terkenal, gitu kan namanya. Ya itu gue juga gue sering banget baca di timeline Twitter kayak udah sebut aja si fandomnya ya, si ARMY itu kayak memang BTS itu pave the way agensinya mereka, jadi mereka terkenal di US dengan usaha mereka sendiri. Memang itu faktanya. Tapi kadang mereka suka agak meremehkan sih, kayak sedikit side eyeing, kayak ya meremehkan ya istilahnya ya. Jadi kayak misalnya mentang-mentang EXO sukses dapat Daesang, lah kan dia dari Big Three, wajar dong itu sukses. Padahal kan EXO juga pas waktu debut nggak terlalu terkenal gitu. Sayangnya ada beberapa fans yang berpikir seperti itu ya. Kita nggak memukul rata semuanya sih sebenarnya. Tapi kayak udahlah nggak perlu
nggak perlu dipungkiri ada fans-fans yang emang nyebelin, jadi kita akuin aja gitu. Termasuk di fandom kita masing-masing pasti juga ada yang nyebelin. Betul. Kadang gue suka mikir ini nanti kalau BTS punya adik grup itu mereka bakal berpikir seperti itu ya, karena adanya pasti dapat privilege dong. Dari BTS iya, juga lu pada pasti, akhirnya. ya BTS yang ngegedein dan pasti ada yang ngelewatin jalan yang udah di pave the way-nya itu. Okay. Kan maksudnya agensi itu akan selalu jangka panjang akan selalu bikin debut yang baru-baru gitu. Dan pas TXT ini langsung terkenal, nggak bisa memungkiri memang dasar mereka kecipratan popularitas dari BTS. Iya. Nah makanya di episode kekoreaan kali ini kita bakal ngebahas satu topik yang kita kasih judul Sunbaenim Privilege gitu. Wah, karena masalah privilege ini kan kayak lagi banyak banget nih di timeline kita kan. Iya, isunya udah selalu lama sih sebenarnya. Setiap tahun itu pasti ada isu seperti ini. Dan kalau ngomongin privilege itu gue jadi inget satu variety show yang gue tonton waktu itu, bintang tamunya adalah Boa. Yeah. Kita tahu Boa kan kayak legend banget nih dari SM Entertainment gitu. Tapi yang gue suka dari Boa adalah ketika orang udah meninggi-ninggikan dia itu pasti selalu kembali ke senior dia yang sebelumnya. Kalau misalkan nggak ada HOT, gue nggak bakal bisa debut. Dia selalu bilang kayak ya? gitu. Dan menurut gue itu adalah sebuah kayak mental yang harus dimiliki sama idol-idol yang udah senior dan udah senior punya junior ataupun juga sebenarnya datang dari manajemen yang juga udah punya senior yang lebih terkenal gitu. Nah, kenapa sih sekarang masalah Sunbaenim Privilege ini harus kita bahas sih? Ini emang maksudnya ini udah kayak seperti isu yang roda berputar gitu loh. Jadi kayak lama-lama tergantung fandomnya mana yang lebih dominan itu pasti bakal berantem dan ujung-ujungnya bawa-bawa agensinya. Betul. Gitu. Misalnya kayak YG yang Blackpink ini kan lagi dibawa-bawa lagi isunya, kayak banyak orang yang bilang kayaknya Blackpink tuh mediocre aja nih gara-gara di YG aja gitu. Kadang-kadang kita suka meremehkan hal-hal tersebut padahal membernya itu usahanya juga sama-sama keras gitu. Betul. Maksudnya kerja keras juga, hardworking. Kayak kita dulu Jennie udah dari pre-debut dulu kan. Jadi kayak kadang-kadang orang suka dia dari pantesan dia terkenal dari agensi gede gitu. Maksudnya jangan meremehkan hal-hal yang seperti itu karena mereka ujung-ujungnya sama kerja kerasnya. Betul. Sama. Iya. Nah, nih kalau misalkan kita ngomongin soal privilege, kalau menurut lo sendiri sebenarnya sebuah grup K-pop yang debut dari manajemen besar itu sebenarnya dapat keuntungankah atau malah dapat beban? Kalau menurut lo? Kalau gue sih yang pasti dua-duanya sih. Ya privilege itu nggak bisa privilege sih udah pasti, maksudnya itu udah bawaan yang emang dinikmatin oleh idol yang debutnya. Misalnya kayak NCT kan udah jelas dong dia dari MV-nya aja yang mewah-mewah, terus yang dari lagunya yang banyak banget itu udah pasti dia dapat dari hasil pundi-pundi hasil dari senior-seniornya itu. Betul, dan juga mungkin kalau gue bisa nambahin kalau perihal NCT mungkin pengalaman SM dengan komposer-komposer luar negeri di proyek sebelumnya. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk NCT dapat komposer Swedish komposer nih kalau misalkan sebelumnya SNSD itu nggak pernah make, atau mungkin Super Junior nggak pernah make. Walaupun kita sama-sama tahu beberapa lagu Super Junior juga terkenal, ada juga yang diciptakan sama produser-produser dari Korea misalnya. Tapi beberapa lagu terkenal SNSD juga kayak misalkan Jennie gitu ya, itu kan juga sebenarnya komposer Swedish. Jadi kayak kita udah sama-sama tahu nih track recordnya SM dengan komposer luar tuh jadi kayak gimana. Pada akhirnya NCT kecipratan lah gitu kan maksud lo. Terus juga NCT-nya kalau Big Three itu setahu gue mereka nggak ada utang ya untuk yang ke bawah-bawahnya itu, karena mereka kayak saking udah besar mungkin shareholder atau pemasukan profitnya Big Three itu, jadi mereka trainee pun nggak dibayar sih, maksudnya nggak ada utang trainee kayak agensi-agensi yang masih kecil. Iya, selalu gitu. Oke. Itu mungkin privilege yang orang-orang bakal kalau bisa saling membunuh antara trainee itu untuk bisa debut di agensi besar. Karena susah banget kan masuk agensi besar itu. Dan mungkin itu juga yang pada akhirnya bikin trainee dari agensi lain jadi kayak iri banget ya sama Iya, nggak bisa dipungkiri ya. Mereka sirik kalau misalnya kayak gitu kayak JYP dengan koneksi
di banyak member-membernya yang sering masuk variety show. Kan masuk variety show itu kayak nggak gampang kan, kayak mesti gue nggak ngerti sih gimana. Lo punya personality yang emang sangat unik banget gitu, karena kalau kayak yang gue pernah belakangan ini gue lagi seneng banget nonton dan ngikutin perjalanan karirnya Tiffany SNSD di US gitu, dan di banyak sekali artikel dia selalu menjelaskan bagaimana ketika dia struggle di Korea, dia selalu berusaha untuk bisa jadi sesuatu yang unik dan istilahnya kayak dalam tanda kutip lebay gitu, karena kadang-kadang kalau di variety show orang-orang yang seperti itu kan yang dicari gitu nyari personality yang gitu emang susah sih. Iya, pokoknya enaknya juga di Big Three lo dapet kostum yang mewah-mewah, yang kostumnya nggak, kalau lu lihat kan gue suka nonton ini ya, acara musik show. Kadang kalau lu lihat grup Nugu gitu, mereka tuh kayak pakai kostum H&M doang karena mereka nggak mungkin nggak punya kos untuk sewa outfit atau beli outfit. Itu udah enaknya lo debut di Big Four. Oke, Big Four. Koneksinya lebih banyak kali ya. Iya, jadi pada akhirnya banyak. Kayak misalkan gue perwakilan dari SM nih gitu. Gue datang ke Louis Vuitton misalnya, kayak gue mau debutin artis nih, gue dari SM. Ya pasti Louis Vuitton bakal ngasih lah ya. Iya, lu lihat aja pakaiannya ITZY atau nggak Blackpink itu kan high fashion semua kan. Iya, pasti mereka kan bakal dapat sponsor dari brand fashion luar negeri sih ya, benar juga sih. Tapi bagaikan pisau bermata dua. Nah, kalau menurut gue justru debut di bawah manajemen besar kayak kita sebut aja Big Three, karena kenapa gue nggak mau bilang Big Four, soalnya gue tidak involved dalam masa-masa di mana Big Four sedang berkembang. Jadi karena gue tuh anaknya Big Four juga masih meniti. Soalnya kalau Big Three itu udah jelas udah dari lama banget ya kan. Nah, dan gue terbilang fans lama yang involved banget di komunitas anak-anak Big Three, anak-anak Big Three kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, gue bilang kenapa gue bilang beban, karena gini, ketika kayak kita balik lagi ke statement cerita dari tadi yang di timeline Twitter gitu ya, banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba yang langsung ngejudge kalau misalkan iya lo bisa menang gara-gara lo dari SM nih gitu, lo bisa dapat SM gara-gara pesanan sponsor gitu atau apa gitu. Kadang-kadang itu juga yang membuat gue jadi agak-agak males. Dan kenapa gue bilang kayak gitu, soalnya kadang-kadang gini, setiap kali EXO datang ke acara award gitu, dan setiap kali mereka menang, gue ngerasa kayak ini pasti ada aja yang ngomongin jelek nih pasti. Ini pasti nanti dan selalu ada, nantinya pasti bakalan kayak pasti dibilang SM privilege lah, atau pasti enggak award yang belilah. Iya, award baru yang award yang kayak pakai sponsor gitu, kayak TikTok Awards, kayak gitu-gitu yang pesanan sponsor. Bener. Gitu. Nah, di sisi lain juga kenapa gue bilang beban, karena pada akhirnya anak-anak ini tuh nanti jadi kayak gimana ya? Burden. Mereka udah punya senior yang udah sukses lebih dari mereka, jadi mereka harus bekerja lebih keras lagi, paling enggak bisa menyamai ada di titik yang sama dengan senior mereka. Iya, kalau misalnya mereka nggak bisa menyamakan, minimal itu selalu dikatain flop. Iya kan, NCT flop aja yang menurut gue maksudnya terkenal ya, dikatain flop. Betul. Karena belum selevel EXO gitu. Betul. Dan kalau dibilang flop tuh kayak kesannya kayak kasihan banget. Iya, masih banyak yang lebih flop dari masih itu. Masih banyak yang bahkan orang-orang nggak tahu bahkan mereka debut gitu kan sebenarnya. Nah, itu dia makanya kita tadi bilang ini kayak dua mata pisau gitu. Di saat yang sama ini mungkin privilege, tapi di saat di sisi lain juga ini jadi beban buat mereka, karena kalau mereka nggak benar-benar istilahnya komit gitu ya dengan apa yang mereka lakukan, itu bisa jadi malah nanti jadi bumerang ke mereka, malah jadi kayak grupnya malah tidak dilanjutkan lagi misalkan karirnya, atau tiba-tiba hilang aja gitu. Karena banyak kejadian juga grup-grup terkenal yang cuman gara-gara member doang nih, gara-gara satu member doang pada akhirnya mengorbankan popularitas atau mungkin karir semua isi dari grupnya. Kita lihat Tiara deh waktu zamannya kasusnya Hwayong. MBK ya. Ya itu kacau sih. Dulu namanya Core Content Media kan. Ya. Nah, itu waktu zamannya Hwayong itu kan kita sama semua orang terpecah tuh kubunya. Sebenarnya bener gak sih Tiara ini jahat? Sebenarnya yang jahat nih siapa sih sebenarnya gitu. Pada akhirnya
orang-orang nyangkanya itu adalah grupnya, tapi bully, disangka bully kan. Disangka bully, akhirnya grupnya namanya jelek gitu. Padahal kita bisa lihat track recordnya Tiara sebagai grup juga kan sangat bagus banget. Mereka bisa dibilang waktu itu trending grup banget bahkan pada saat itu gitu. Sebanding dengan SNSD nggak sih? Betul, yang di Korea. Popularitasnya gitu kan. Dan kalau dilihat dari seniornya juga gitu kan, Tiara punya beberapa senior yang kayak Davichi yang kayak gitu. Itu mereka udah terkenal juga, domestically terkenal gitu kan. Cuman gara-gara satu member aja nih sebenarnya akhirnya malah jadi kayak gitu. Iya. Tapi juga yang harus ditekankan bahwa walaupun dia debutnya di Big 3 nggak langsung ujuk-ujuk terkenal sih, itu yang paling penting. Itu sih yang paling penting karena gue setuju banget kalau kita ada yang bilang kalau misalkan semua trainee itu pasti berusaha keras untuk debut gitu karena dan kenapa pada akhirnya selalu yang disoroti itu Big 3 karena menurut gue itu juga ada sisi kayak value beritanya sih sebenarnya. Value beritanya kayak kita sering banget dengerin atau misalkan baca berita kalau ini manajemen nggak pernah mau ngasih lihat trainee-nya kayak gimana gitu. Tapi ada satu momen di mana semua Big 3 itu mamerin trainee-nya. Iya, yang kalau SM lewat SM Bookies. Waktu kalau itu yang YG sama JYP pernah collab buat yang winner dan juga acara Icon kan, acara pre-debut show-nya. Pre-debut show yang kayak waktu itu Day6 pernah dengan nama Five Live dan segala macam. Jadi memang persaingannya sangat terlihat banget gitu kan untuk hal yang itu. Tapi di saat yang sama juga pada akhirnya trainee ini setelah mereka diekspos malah makin beban nih gue karena orang-orang tahu nih gue dari Big 3 gitu. Sepengalaman gue juga misalkan kayak dari sebagai fans Big 3 gitu ya, sebagai fans Big 3 kayak tadi gue bilang kayak gue udahlah EXO kalau misalkan ada dinominasikan di award udahlah nggak usah menang juga nggak apa-apa deh daripada diomongin sama fandom lain. Gue tuh kadang-kadang suka kesel gitu loh, tapi tidak terungkapkan gitu loh kekesalannya. Tapi yang padahal penting, kan kalau kata lo pas EXO debut kan dia dibayar pakai beras. Iya. Kan pernah juga kan kayak EXO juga pernah berada dalam masa-masa yang mereka susah juga, yang fan meetingnya kayak cuma 10 orang 15 orang gitu karena emang ketika itu tuh konsepnya mereka tuh benar-benar kayak apaan sih ini gitu. Tapi semenjak Hallyu Wave ini juga semakin kemana-mana dan K-pop semakin mengglobal, minimal kalau Big 3 itu debutin suatu grup, exposure-nya pasti dapat minimal YouTube views-nya 10 juta ke atas. Betul. Itu baru debut. Walaupun lo nggak nge-stand, lo pasti bakal cari tahu. Lo pasti bakal tahu minimal kayak wah nih siapa nih, cari maksudnya ngejudge aja dulu dari debutnya gimana. Dan berita terbaru yang hari ini tadi gue lihat di All K-pop bahwa MV-nya EG yang dala-dala udah 100 juta views. 100 juta views dan jadi grup debut K-pop terbanyak sepanjang sejarah. Kan karena bener exposure-nya itu udah bener-bener luar biasa. Karena gitu. Sekarang orang-orang udah pada banyak yang suka. Dan pada akhirnya di situ kita nggak bakal bisa bilang ini JYP privilege nggak sih? Karena kalau gue pikir kalau dia nggak jadi dari JYP pun kalau lagunya udah emang asik, gue rasa orang-orang akan nonton juga. Kalau menurut lo gimana? Menurut gue yang ITZY ini sih privilege sih. Tapi gitu? Tapi kan diimbangi dengan pasti balik lagi harus diimbangi dengan gimana eksekusi dari lagunya sama konsepnya. Bener, walaupun gue suka sih lagunya lama-lama. Awalnya emang ganggu sih, awalnya gitu ganggu gitu, tapi lama-lama kayak gue suka sih lama-lama. Emang sengaja dibikin annoying sehingga lama-lama nempel di otak sih gitu ya. Kayak maksudnya kan debutnya beda-beda ya terkenalnya. Misalnya kayak ITZY, sekali debut semua orang kayak tahu. Bahkan temen gue yang magel saja kayak bolak-balik nyetel ITZY mulu, padahal kayak ya nggak ada lagu lain gitu. Dan sekarang tuh jadi gini. Jadi kalau dulu kita selalu bilang kalau dulu tuh kayak satu grup terkenal di Korea nih kayak misalkan Tiara terkenal di Korea udah menang apa gitu ya. Tapi belum tentu nih terkenal di sini. Sekarang malah udah jadi abu-abu ya. Sekarang apa yang udah hype di Korea itu pas bisa dibilang hampir pasti kita juga dapat nih hype-nya. Kayak atau enggak? ini juga tapi gitu. Ada juga sih yang kebalikan yang kayak lebih terkenal di luar, tapi di Korea masih biasa aja kayak
debutnya Stray Kids. NCT sih kalau menurut gue juga lebih banyak internasional fans internasional. Tapi kalau gue bilang EXO juga dulu kayak gitu. Jadi itu lebih kayak internasional dulu ya. Itu kayak fase inside jokes banget dulu kita sama teman-teman yang suka EXO kayak kayak bilang apaan sih SM tuh selalu nggak pernah mau bikin event di luar atau apa gimana karena kebalikannya justru. Iya, padahal di sini tuh fans mereka lebih banyak daripada di Korea pas awal-awal. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa bilang kayak gitu lagi karena mereka pasti udah gede banget di sana gitu. Iya, termasuk YG ini kan mungkin lagi fokus ke Blackpink ya. Blackpink yang kita tahu pasar western tuh suka banget sama mereka. Betul. Bahkan lagu mereka yang baru ini yang Kill This Love banyak banget lirik Inggris dan lirik Inggrisnya iya kayak emang apa dia emang target marketnya tuh emang US kelihatan banget sih. Dan ingat gak sih lo yang waktu zaman lagunya Blackpink ada di film Justice League ya kalau nggak salah yang The Flash dengerin As If It's Your Life Majimak Corong kan itu kayak wah ya sih emang kelihatan banget sih YG-nya invest di situ banget sih. Iya, maksud gue walaupun YG yang debut baru-baru ini kan winner sama Icon ya. Nggak, setahu gue tahun ini mereka rencananya bakal debutin grup baru lagi yang dari survival show-nya mereka. Winner sama Icon mah udah tua. Oh iya, maksudnya ya sama yang baru-baru ini ya. Rencananya tuh Treasure dan Magnum. Jadi mereka mau langsukin mereka kebiasaan YG, gitu kan? Kebiasaan YG langsung debutin 2 grup sekaligus. Kayak Icon dan White Winner maksud gue. Walaupun itu nanti bisa jadi clash sih apa fandom yang nggak tahu. Tapi mereka tuh di bawah payung yang sama namanya Treasure 13 dibagi 2, Treasure dan Magnum. Walaupun gue belum tahu sih itu nanti gimana eksekusi lagunya. Tapi orang-orang belum debut aja itu tuh udah banyak banget diomongin gitu loh. Ini betapa enaknya kalau lu debut di Big Three. Baru cuman sekedar postingan foto kayak di SM Rookies, retweetannya udah 28.000. Udah ada akun-akun fansite-nya yang udah waktu TXT belum debut itu banyak banget kayak mereka tuh udah nge-lock akun name-nya gitu loh, username yang nanti kalau mereka debut gitu buat fan account-nya itu udah banyak banget kayak lu belum tahu lagunya gimana, lu belum tahu personality-nya gimana. Itu termasuk privilege dong. Nah iya, enaknya tuh kayak gitu. Iya. Maksudnya grup-grup nunggu mana ngalamin sih yang kayak gitu. Iya betul. Iya. Tapi kalau kita ngomongin Big Three nih, kita juga punya satu kasus yang bisa dibilang agak beda nih dibandingkan yang lain. Kita udah ngomongin EG udah terkenal banget 100 juta view gitu. Di saat yang sama kita masih ada Stray Kids loh, dari JYP Entertainment juga dengan konsep yang memang berbeda juga dari GOT7, terus beda banget juga dari misalkan sebut 2PM dan 2AM gitu ya. Kita punya Stray Kids. Menurut lo sendiri ini kenapa? Apakah Stray Kids tidak merasakan privilege itu atau gimana sih sebenarnya? Stray Kids merasakan dong, fans internasionalnya banyak loh. Mereka itu udah mau tour ke US World Tour, US Tour ya, maksudnya nggak semua grup bisa merasakan hal itu. Dan mereka baru-baru ini menang first win ya pada akhirnya. Ya first win ya. Untuk Miro. Sekarang cepet banget ya. Tapi dibandingkan sama EG lebih cepat EG dong dibandingkan Stray Kids. Stray Kids kan udah EG itu bahkan itu istilahnya kalau 3 kali berturut-turut Triple Crown masih baru ngeluarin. Tapi kan kalau sekarang Triple Crown yang sekarang sama Triple Crown yang pada zaman SNSD dan Suju masih eksis kan beda banget. Beda penilaiannya, indikatornya beda. Kalau lagi pula kalau sekarang kan juga acara musik tuh setiap acara musik pasti ada kan sebenarnya pialanya. Kalau dulu itu kan kayak seminggu sekali baru ada 1 piala, jadinya nggak banyak piala yang mereka dapat. Makanya Triple Crown tuh jadi lebih worthy pada masa itu. Makanya sekarang kayak EG udah berapa kali menang, anjir baru juga debut kemarin gitu kan. Tapi emang ciri khas JYP tuh kalau debutin girl group, wah orang-orang udah pasti kayak Miss A debut langsung dapet Desang, Twice debut, wah betul itu bisa dibilang itu enaknya debut di. Tapi emang JYP-nya pinter sih, mereka tuh nemu itu debutin girl group tapi beda semua konsepnya. Dan konsep EG ini emang lagi dicari yang it girl banget gitu girl crush kayak sayangannya. Girl crush Terus Blackpink sayangnya gitu. John Somi nggak jadi masuk ke sini nih. John Somi. Menurut lo kalau misalkan Somi masuk EG bakal lebih sukses atau biasa aja? Tetap sukses lah. Tetap sukses. Ya? Tapi kok sesuai nggak dengan konsep Somi? Sesuai sih. Bisa aja ya. Cocok kan Somi. Sayang banget sih sebenarnya. Gue yakin tuh dia keluarnya last minute banget deh pasti kayak gue nggak suka nih yang ini gitu. Jadi gue nggak jadi debut deh gitu. Iya kan dia kan masuk ke agensi sub labelnya YG kan. Dan kita dan bahkan belum debut nih sekarang. Nah oke, kita balik lagi ke kita ngomongin soal privilege.
kita ngelihat ada banyak banget manajemen besar. Ya kan kita ngomonginnya Big Three mulu kan. SM, JYP, YG, sekarang ada Big Hit gitu kan. Yang ketika mereka ngedebutin grup baru, otomatis nanti grup barunya bisa dibilang punya dapat privilege gitu. Dan sukses, bisa dibilang ada jaminan sukses lah walaupun nggak 100%. Tapi ada juga grup-grup yang datang dari manajemen kecil yang kelas B bisa dibilang kasarnya kayak gitu, kayak misalkan mid level lah. Ya, WM Entertainment dengan B1A4-nya Starship Entertainment, terus juga ada Wulim Entertainment, Cube Entertainment gitu kan, yang bahkan udah lama nih di industri tapi nggak masuk juga jadi Big Four gitu kan. Gue inget banget dulu itu JYP mau keluar dari Big Three karena mau diganti posisinya sama Cube. Cube tuh sukses sama bisa sama 4 Minute-nya. JYP tuh kayak lagi tertati-tati, lagi debutin God7 tapi kayaknya susah banget pada zaman itu. Baru dia sahamnya naik lagi sejak ada Twice kan. Jadi tuh kalau yang mid level agensi ini dibilang dapat privilege sih pasti karena sebenarnya agensinya itu udah proper, maksudnya dan udah dikenal masyarakat juga. Mungkin secara keuangan mereka maksudnya udah ada pengalaman. Tapi balik lagi tuh nggak menjamin sukses, malah nggak kayak Big Three gitu. Setuju. Soalnya kalau kita lihat B1A4 sebagai grup pertamanya WM Entertainment gitu ya kan, kondisinya sama kayak BTS dengan Big Hit-nya nih, kayak betul. Wah mereka bisa ngebikin manajemen mereka dapat profit dan jadi terkenal. Pada akhirnya WM Entertainment berusaha untuk ngedebutin girl group dengan nama Oh My Girl, yang orang-orang pasti Oh My Girl itu sebenarnya terkenal. Oke, tapi kayak mid level aja. Makanya ketika Oh My Girl debut, orang-orang pasti akan langsung bilang kayak manajemen B1A4 mendebutkan girl band ini, iya kan, pasti dibawa-bawa dong manajemennya. Cuman ya kita nggak bisa menjamin itu juga bakal mereka akan jadi segede B1A4 atau gimana. Sama halnya dengan kayak Infinite dan juga Loveless gitu. Gue suka banget Loveless di awal-awal karena gue pikir konsep mereka Infinite tapi versi lebih cewek, versi cewek dan versi yang lebih sweet gitu. Cuman ya kita balik lagi kayak wah Loveless comeback terus tapi ya udah B aja gitu kan, nggak ada popularitas yang terlalu nggak bisa semua grup itu harus sama popularitasnya kayak Twice sama Blackpink. Nanti yang ada kebanyakan yang ada malah lu bingung sendiri. Emang kita tuh nggak bisa ngoyo gue pengen terkenal kayak Blackpink, kayak Twice, karena gue yakin agensinya itu udah punya goalnya masing-masing. Betul. Minimal kayak lo stabil kan. Loveless kan ini ya fanbase-nya besar kan di Korea. Dia sering banget konsernya tuh selalu sold out. Jadi kayak hal-hal yang stabil kayak gitu, kalau menurut agensi udah cukup profit, dia mungkin nggak bakal ayo harus debut di US, harus debut. Loveless tuh kan nggak ada di pikiran mereka, nggak ada tuh mau ayo ke world tour kayak di Korea mereka sebenarnya udah cukup, dan mereka sering banget tampil offline kan, off air. Iya, itu udah menghasilkan banget. Sama kayak balik lagi kalau yang mid level ini enaknya agensinya itu udah ada pengalaman, jadi udah tahu nih cara mengaturnya, cara dia nge-treatment artisnya. Kayak menurut gue kayak Starship itu oke banget sih nge-treatment Uju Sonyo sama Monsta X. Ya walaupun popularitasnya di Korea nggak bisa langsung sama kayak Sistar. Gue inget banget Monsta X tuh selalu grupnya Sistar, adiknya Sistar. Iya, tapi untuk misalnya kayak digitalnya Monsta X masih susah, tapi ditolong oleh fans internasional, dan itu nanti cukup profitable banget. Dan pada akhirnya Starship malah melirik pasar internasional dan bakal mulai diseriusin. Iya, jadi itu enaknya di mid tier itu kayak yang misalnya kayak Sistar itu nggak menjual secara internasional. Gue coba di grup selanjutnya kayak kayak kekurangan yang sudah dilakukan dulu bisa diperbaiki di grup selanjutnya. Enaknya untuk mid level kayak gitu sih. Kalau gue nangkapnya kayak Uju Sonyo sama Monsta X itu fandomnya menurut gue nggak kayak Sistar itu fandomnya yang Star One itu dikit banget. Sistar tuh ibarat nggak punya fandom tapi orang tahu dia semua. Tapi nggak enaknya nggak punya fandom, itu yang bikin mungkin Starship mencoba formula yang baru gitu. Tapi kalau menurut lo di sisi lain, misalnya kita ngomongin soal sound banding privilege di manajemen lain, kayak kita ada AOA, ada CN Blue yang punya grup bawah di junior mereka, ada SM9, ada N-Flying, ada Cherry Bullet gitu. Perjalanan mereka untuk kayak Cherry Bullet untuk menuju ke AOA ini kayaknya
sama ya kayak awal-awal ketika AOA juga debut juga ya, kayak betul. masih bener-bener terseok-seok banget nih buat Iya, menuju ke and situ flying, gitu. and flying nggak bisa, si Enblue sama FT Island debut kan langsung terkenal ya. Dan mereka gede juga di Korea iya, di Jepang iya gitu kan. And flying butuh waktu yang lama, tapi waktunya itu kayak worth it gimana ya? Emang butuh sekitar 3 tahun kan dia terkenal nih baru banget ini ya, and flying. Karena gara-gara ada member baru dari Produce 101. Iya, itu ditambah itu lagunya sempat viral di komunitas Korea. Jadi kayak apa ya? Pelan-pelan sih, maksudnya agensinya itu mungkin nggak bisa nge-treatment yang sama seperti waktu dia nge-treatment si Enblue dan FT Island. Pasti beda lagi strateginya. Kalau menurut gue si manajemen ini juga benar-benar harus yang kayak apa ya, strateginya memang beda. Tapi di saat yang sama mereka juga butuh dalam tanda kutip kayak kesabaran gitu nggak sih? Karena kan ada manajemen yang jor-joran banget di awal, tapi abis itu ya udah bye gitu. Ya seperti Pledis. Sedih banget ya kayak Pristine. Iya. Kayak gue hilang banget gitu. Omongan After School sayang banget. Omongan ya kan? gue yang bilang agensi bisa belajar dari grup sebelumnya itu tidak diaplikasikan sama Pledis sih. Kayak Pristine tuh sayang banget momentumnya udah hilang gitu ya, udah hilang sih. Untung masih dijaga banget sama Seventeen sama Nues masih Seventeen ya, jadi gede banget sih sekarang. Nah terus kita juga sekarang ada satu kasus lagi yang unik juga gitu ya, kayak dari manajemen yang bisa dibilang baru satu grupnya nih, tapi bisa langsung booming gitu. Kita punya Mamamoo di situ. Kita punya RBW. Akhirnya Mamamoo punya adik kan? Adik iya benar. Kita punya G-Friend juga di situ ya kan, yang G-Friend yang datang dari manajemen dengan nama Source Music yang kayak pas dia debut, ini manajemen apa ya gitu, kayak agak-agak bingung juga gitu. Tapi pas dilihat kalau lu backgroundnya perhatiin gitu ya. Kalau lu perhatiin grup-grup yang debutnya yang dari misal company yang yang belum terkenal, tapi kalau debutnya menarik perhatian, minimal orang-orang besar di perusahaannya itu udah lama berkecimpung di entertainment kayak kayak misalnya Source Music sih. Source Music ini misalkan yang ternyata dia dulu bekas JYP ya. Dan dia JYP. Dan pernah kerja sama si Bang Si-hyuknya Big Hit Entertainment buat ngedebutin bikin manajemen bareng, tapi yang kita baca di artikel ternyata memang Bang Si-hyuk emang kapok nih ngedebutin girl band gara-gara glam gitu. Karena kasus segala macam akhirnya dia narik pisah kongsi si Source Music narik trainee ceweknya buat didebutin di G-Friend, dan akhirnya Bang Si-hyuk stay dengan Big Hit Entertainment yang ngebesarin BTS gitu. Iya. Jadi tuh agensi-agensi yang sekarang itu bisa dibilang tuh pemain lama semua, termasuk kayak si Starship, gue lupa sih. Dia tuh dari SM atau dari mana gue lupa. Pokoknya maksudnya jadi makanya hasilnya bagus. RBW juga yang punyanya itu udah lama berkecimpung di industri entertainment. Kayak lu lihat kalau debutnya sama Mamamoo tuh banyak cameo yang terkenal kayak Primer lah atau pernah ada Jung Jun Young juga loh di situ. Iya kan. Jadi kayak semoga solar. Ya, maksudnya enaknya tuh di situ yang mereka udah punya pengalaman, mereka tahu industri kayak gimana, orang-orang butuh grup yang seperti apa. Mereka nggak buta-buta banget gitu. Sekarang sih agensi-agensi udah kayak gue udah sukses di JYP, gue mau bikin agensi baru. Berarti itu bisa kita kategorikan sebagai privilege, tapi dalam privilege ke si ininya ya, CEO-nya ya sebenarnya. Iya, udah punya koneksi duluan. Betul, gitu. Koneksi duluan. Kayak lo tau grup 80s nggak sih yang lo bilang wah ini kok viewsnya banyak banget. Ya 80s itu, jadi tuh dia agensinya KQ Entertainment. Ternyata tuh dulu yang sempat megang Block B gitu. Karena nggak ada yang tahu kan, makanya gue kok ini oke banget konsepnya, ini nggak mungkin sih, ini nggak mungkin orang baru. Maksudnya agensinya itu orang baru. Ternyata mereka sempat ngehandle Block B walaupun kayak beda perusahaan, tapi kayak masih di bawah payung yang sama gitu. Pantesan si Etis banyak banget promosi di luar negeri. Nah juga iya, ya. mungkin dia mengincar Block B kan lebih terkenal di Korea, jadi mungkin mereka US market, thanks to BTS for this US market. Thanks to Psy dong. Oh iya, thanks Psy to juga. Wonder Girls. Thanks to Rain. Rain juga ya. Nah, itu kan tadi pendapat kita nih tentang privilege, sound banding privilege. Kita juga punya pendapat dari netizen, anak-anak AVA K-pop ya, yang kita temukan dari akun Axman Fest. Nih, jadi pertanyaannya adalah kita pengen tahu opini mereka kalau grup K-pop yang debut di bawah manajemen yang udah punya senior terkenal, apakah grupnya
punya jaminan terkenal atau malah beban. Nah ini beberapa jawaban dari mereka nih ya. Dari @ayondan mereka bilang dia bilang jaminan buat terkenal sih enggak, tapi kalau kesempatan buat lebih dikenal iya. Dan bebannya juga mereka lebih berat karena harus siap dibanding-bandingin gitu. Punya senior yang super nggak ngejamin lo super juga. Iya betul. Cerdas banget ya jawabannya. Ada lagi nggak Dit? Oh ya, oke gue yang baca ya. Iya dong. Tadi lo baca yang mana? Ayondan ya. Iya. Kalau gue dari nama nickname-nya aja ya Reru. Dapat jaminan terkenal ya gitu, tekanannya harus menjaga nama baik. Agensi sama senior gede yang bikin agensi mereka gede. Contohnya TXT, bubar mereka ya harus jaga nama baik Big Hit sama BTS. Misalnya aja mereka buat ulah di mata publik yang gak baik, yang kena bukan nama mereka doang, agensi sampai senior pasti kebawa. Wah ini bener banget sih. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain, lu mau pacaran, jadi makanya itu kan jadi beban juga iya ya, sih, susah. Kalau gue bertindak asusila ini semua ya senior gue juga akan jelek namanya. Iya, waduh, susah, apalagi Korea kan manner itu dijaga banget ya. Nah benar, ada juga dari @jjjiksu __ kalau menurutku sih bakal ada beban nanti kalau misal mereka nggak sebagus seniornya pasti ada yang hujat, kata dia kayak gitu. Ya selera ya, balik ke selera juga ya mungkin kalau yang kayak gitu. Nah satu lagi nih dari nickname-nya Tahu Sumedang. Kalau menurut si Tahu Sumedang nim tergantung sih. Menurut gue malah lebih berat daripada dari agensi di mana sebelumnya yang belum terkenal, karena mereka harus bisa menyetarakan atau bahkan melebihi senior mereka. Dan buat debut di agensi ternama itu juga nggak gampang by the way. Tapi seperti yang kita bilang tadi ya. Tapi gue juga mau menekankan bahwa agensi yang dari kecil itu sebenarnya kerja keras juga sih, lu nggak terkenal ya. Lu pasti basking event yang ngeliat cuman 2-3, lu kayak EXID dulu tuh sedih banget kan. Sedih banget. Enggak, gue tuh suka banget deh sama perjalanan kalau dari agensi kecil kayak EXID. Terus gue juga pernah banget bikin artikel tentang waktu Crayon Pop terkenal, dan mereka cerita gimana mereka dulu susahnya mereka nyebarin selebaran buat nonton itu yang nggak dialamin sama anak-anak dari Big Three ya, beda kan? Apa maksudnya beda banget beda sih. Beda istilahnya tuh apa sih, kayak gue lupa. beda apa dit ayo dit beda apa ya, istilahnya tuh beda halangan rintangan gitu. Struggle? Maksud gue struggle-nya beda. Struggle itu beda. Ya, struggle beda. Lagi. Jadi bedanya gimana? Ulang cut. Oke, cut. Bedanya agensi kecil, grup yang gede dari Crayon Pop. Oke. Yang kayak Crayon Pop kan, yang mereka tuh dari basking gitu. Iya, struggle-nya tuh beda-beda yang antara dari agensi besar dan agensi kecil. Kalau agensi kecil tuh lebih miris sih, kayak gue lihat, gue nonton dokumenternya Zea dan Muses. Ya Allah, itu mereka tuh udah kayak apa ya? Nggak dapet makan, susah banget makan, beli sendiri, ngurus apa-apa sendiri. Terus kalau kayak apalagi kalau agensi kayak gue lupa tuh agensi grupnya Stellar. Itu lo mesti datang ke acara-acara yang acara off air yang nggak jelas, yang mana lu tampil yang dalam cuaca dingin, itu kan nyiksa banget sedih. Dan kemarin yang si Hyomin waktu datang ke Knowing Brothers juga dia pernah bilang kalau pas Tiara masih belum terkenal, masih belum era Bebo itu, dia pernah dibayar pakai tisu toilet kan, sedih ya. Aduh, struggle-nya beda. Jadi kalau agensi idol yang bisa debut di Big Three itu bersyukur banget. Lo udah dapat apa ya istilahnya, privilege, benar. Iya, udah dapat privilege. Apa yang pasti yang udah secure ada minimal. Ada jaminan, betul, ada secure. Nah makanya sebagai fans kalau menurut gue sih lebih ke yang kayak kita lebih tahu diri lebih humble gitu. Jangan agak grupnya terkenal dikit langsung tinggi hati atau gimana gitu, karena kayak yang lain juga sama kok, mereka juga sebagai trainee yang pengen debut juga mereka punya perjuangan yang sama buat untuk terkenal. Mereka datang dari manajemen yang memang kecil, besar, tapi mereka juga kerja keras itu sama gitu. Idol yang debut di agensi besar pun ya mereka deserve semua privilege itu karena mereka udah juga usaha, bekerja keras, mereka juga usaha gitu. Kan. Dan kalau misalnya dari yang idol yang dari agensi kecil terus tiba-tiba terkenal,
maksud gue ya mereka pasti akan tetap humble gitu, nggak bisa dibilang oh kita kerja keras nih nanti lihat dong pasti grup itu akan punya adik grup, bakal punya junior yang mereka tuh mungkin ibaratnya enaknya tinggal jalan apa yang sudah mereka raih, tapi kan mereka kan ada beban yang harus megang tongkat estafet dari dia gitu loh. Betul. Yang belum tentu semua bisa sama larinya, maksudnya bisa sama hasilnya dengan seniornya. Ya, dan benar kayak kita bisa bilang kalau anak-anak ini tuh nggak bisa dapat privilege ini begitu aja, karena semuanya pasti ada kerja keras di balik itu. Ya kerja keras mereka sebagai grup, mereka sebagai individu, mereka sebagai anak baru, tapi juga kerja keras seniornya, terus juga kerja keras manajemennya gitu kan. Iya, jadi intinya nggak usah banding-bandingin siapa yang lebih kerja keras, semuanya sama sih. Semuanya sama kerja tapi keras dengan struggle yang berbeda-beda. Betul, setuju banget. Jadi kita harus mencapai sebuah konsensus bahwa yang pave the way to Amerika adalah Rain. Sunmi padahal ngakuin loh yang pave the way BTS gimana sih lu? Ya udah deh, gua. Ya udah. Yang penting semua pave the way masing-masing lah. Ya, semua yang penting intinya harus humble lah, apalagi kita sebagai fans ya, kayak jangan sok-sok lah, capek ngurusin timeline tau gak? Ya kayak gitu mah udah biasa sih gue. Iya sih ya, sebagai Monsta X lovers, Mon Bebe. Aduh wes biasa lah. Oke, mungkin segituan deh kita ngebahas soal udah lama juga nih Son Benim Privilege ini. Iya, udah 40 menit nih. Terima kasih buat kalian, Agan dan Sisa yang udah dengerin Kekoreaan episode 3. Kekoreaan sudah berhasil mendapat 500 listener. 2 episode nggak 10 juta kayak nggak 10 juta nggak 100 juta view kayak Iji. Thank you buat yang udah ngedengerin dan kita ketemu lagi di next episode. Oh iya, seperti biasa di akhir episode kita akan selalu merekomendasikan lagu-lagu K-pop yang mungkin perlu kalian dengarkan. Yang lagi seru ya lagi. Sebenarnya ini bukannya lagi seru tapi karena lagi musim semi aja. Oh iya, lo apa? Aku lagu punya yang lo suka? rekomendasi, ada 2 rekomendasi. Ini pesanan dari teman kita namanya Maria. Dia merekomendasikan satu lagu dari Basker yang judulnya Cherry Blossom Ending. Gue suka banget lagu ini karena ini ada sejarahnya. Karena di tahun 2012 ketika BAP versus EXO yang menang adalah Basker. Iya, gue tahu. Itu benar-benar plot twist yang luar biasa. Seru. Nah, lagu yang kedua adalah tapi lagu yang kedua dulu. Ayu featuring Hyfor yang sama, Not Spring, Love and Cherry Blossom. Tapi kenapa Basker kenapa? Enggak, kalau lagu ini tuh nggak cocok nggak sih sama orang Indonesia? Karena kita tuh musim kemarau. Iya sih, tapi kan lagunya tetap enak tapi kan jiwa kita ada bersama sakura yang ada di Jepang, terutama gue dengan Miyawaki Sakura. Lo Basker udah Cherry Blossom Ending, Ayu featuring Hyfornya udah nggak jelas. Iya, kasihan, astaga. Jahat banget ya. Not Spring, Love and Cherry Blossom. Kalau gue sarang betkon malgo. Kalau gue masih lagu Spring juga, tapi yang baru. Pasti Monsta X featuring Steve Aoki. Enggak dong, mesti itu mulu. Ya walaupun gue ingin merekomendasikan. Udah stop. Lagunya Bol 4 gimana bacanya Ron? Bol Bagansa. Bol 4 ya. Goblok, gak enak banget ya Bol 4. Abis kalau lu search tinggal ketik aja Bol 4 ya, jadi Halo, apa sih bacanya? Bol Balgansa. Ya. Jadi dia tuh baru rilis album konsepnya kayak spring, lovely spring gitu. Tapi gue lebih suka yang bukan title tracknya, judulnya Stars Over Me. Gue denger itu kayak merasakan sense of nostalgia gitu. Oh gitu. Iya, kayak gue inget lagu-lagu tahun 2000-an yang dimana waktu MTV masih didominasi sama penyanyi perempuan kayak Michelle Branch. Itu mirip banget lagunya yang kayak kok gue inget masa lalu gue gitu. Enggak ballet gitu kan lagunya? Enggak. Karena lo gak suka ballet ya. Lo bilang lo gak suka lagunya Chen soalnya. Enggak gitu juga. Terus sama gue suka lagunya Iceman. Yang mana? Violeta. Violeta. Ya, gue seneng lagu ini. Menurut gue
Produce ini sudah menemukan formula yang tepat. Mungkin setelah IOI dan 101 dia coba-coba, menurut gua IZ*ONE ini dapat banget sih konsepnya. Oke, pertanyaan penting sebelum kita selesai. Lo bakal nonton Produce X101 gak? Wah iya, nonton dong. Gue dong. juga bakal nonton karena gue pikir kayak gue udah melewatkan hype 3 grup sebelumnya, jadi kayaknya yang ini gue akan nonton. Kenapa? Sih. Karena lagunya Monsta X itu dijadikan salah satu evaluasi. Oke, segitu dulu ke Korea hari ini. Bye, sampai jumpa minggu depan. Kan gue pengen promo. 봄바람이 날리며 흩날리는 벚꽃잎이